Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ram Hendrisa dari Manajemen A3 dan kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Yaitu yang pertama adalah dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama adalah pengertian perilaku biaya itu adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya perubahan seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika pengeluaran berubah. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang dalam jumlah keseluruhannya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran, baik itu naik ketika keluaran dan akan turun ketika keluaran turun. Yang C itu adalah biaya campuran, biaya yang memiliki komponen yang tetap dan variabel. Misalnya, agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Yang kedua adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai perilaku biaya. Yang pertama adalah batasan waktu. Batasan waktu ini, rentang waktu berperan penting dalam menentukan perilaku biaya karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel. Hal ini tergantung pada apakah keputusan yang diambil mencakup jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, yang B adalah sumber daya atau ukuran keluarga penggerak. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi, atau bahan bakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor pola perilaku biaya. Faktor pola perilaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu faktor pertama, biaya merupakan variabel tidak bebas dan dinyatakan dengan simbol Y. Faktor kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan juga dalam suatu fungsi dari variabel bebas seperti jam mesin dan dinyatakan dengan simbol Y sama dengan F dikali X. Faktor ketiga yaitu harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan. Para akuntan dan manajer biasanya menggunakan rumus biaya variabel fungsi linear. Selanjutnya, ukuran volume aktivitas perilaku biaya. Ukuran masukan berhubungan dengan sumber-sumber yang digunakan di dalam suatu pusat biaya. Contohnya, jumlah jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, dan berat bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel dipasok saat digunakan dan dibutuhkan. Contohnya, seperti bahan baku energi. Tidak terdapat kapasitas yang tidak digunakan untuk kategori sumber daya ini, karena jumlah sumber daya yang digunakan sama dengan jumlah yang dibeli. Yang kedua, sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan, didapatkan dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Jenis sumber daya terikat yaitu biaya tetap terikat dan biaya tetap diskresi. 3. Perilaku biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Yang keempat yaitu implikasi untuk pengendalian dan pengembalian keputusan. Contohnya, sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer
untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi akibat keputusan tentang produk baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Di sini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah ini adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memiliki 2 titik, yaitu titik rendah dan titik tinggi, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Yang kedua itu metode scatter plot. Ini adalah metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode ini menggunakan semua titik data terkecuali Euclid pada grafik scatter dan menghasilkan suatu garis yang paling sesuai dengan semua titik. Selanjutnya yaitu regresi berganda pada perilaku biaya. Regresi berganda pada perilaku biaya memberikan variabel tambahan ke dalam persamaan dapat meningkatkan kemampuan persamaan tersebut dalam memprediksi biaya aktivitas dan memberi pemahaman mengenai cara mengelola biaya aktivitas. Kemudian selanjutnya penilaian manajerial pada perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Manajer menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai hubungan biaya dengan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi outlier, memahami pergeseran struktur, dan menyesuaikan parameter yang disebabkan oleh kondisi dan antisipasi.